Untuk anak-anak yang katakanlah tidak terdeteksi, maka dia tumbuh kembangnya akan terganggu. Kegagalan dari jantung, jadi kualitas hidup anak itu akan menurun. Misalnya dia olahraga sedikit, ngos-ngosan. Terus kemudian aktivitas agak lelah, dia ngos-ngosan. Itu terjadi akibat dari kegagalan memompa dari jantung. Tekanan paru yang tinggi itu membuat anak itu jadi cepat capek, bahkan pas yang tadinya penyakit jantung tidak biru, akan jadi biru ke depan. Nah, kalau sudah menjadi biru, maka sudah terlambat. Tidak dapat diperbaiki kembali. Bunyinya itu kalau jantung normal kan lup, dup seperti itu ya. Kalau jantung bawaan itu ada tambahan bunyi lup, srup, dup seperti itu. Jadi agak berbeda. 9 dari 1000 kelahiran hidup, cukup banyak. Dan hampir sebagian besarnya itu termasuk penyakit jantung bawaan yang kritis, di mana kalau kita tidak menolong dalam 1 tahun pertama, maka angka kematian menjadi besar. Tidak hanya penyakit jantung pada dewasa saja yang harus kita perhatikan, tetapi ternyata anak-anak juga bisa loh terkena penyakit jantung. Bagaimana bisa dan apa saja yang harus kita waspadai sebagai orang tua? Maka dari itu, para hadirin sekalian, di Heart and Friends kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang akan bercerita lebih lanjut mengenai penyakit jantung terhadap anak. Untuk itu, kita sapa terlebih dahulu 2 dokter yang sudah bersama saya kali ini. Ada Dr. Indriwanto Sakijan Atmosudikdo, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan VH PhD. Halo dok. Hai. Kita akan halo. ngobrol-ngobrol nih ya tentang jantung pada anak. Dan juga tentu saja ada Dr. Jessica Sugiharto, spesialis anak. Hai dok. Halo. Oke, penyakit jantung pada anak ini banyak sekali yang masih awam dan kurang terinformasi. Tetapi bisa dijelaskan nggak sebenarnya seperti apakah dan apa sajakah macamnya penyakit jantung terhadap anak? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi memang kalau penyakit jantung bawaan itu pada anak, ada 2 macam. Yang satu yang kelihatan biru dari lahir, yang satu lagi seperti anak biasa. Tidak ada biru dan anaknya bisa aktif. Nah, yang biru itu mudah terlihat. Tapi kalau yang tidak biru, kadang-kadang orang tua miss. Anaknya nggak apa-apa, tapi begitu diperiksa, sering ke dokter anak karena sakit, kemudian ternyata dia punya penyakit jantung bawaan. Biru tuh gimana maksudnya dok? Biru itu seperti kalau wanita pakai lipstik ungu, kuku-kukunya seperti jari tabuh dan kelihatan biru. Dan biasanya dia lebih HB-nya akan lebih tinggi. Tadi dokter katakan kalau misalnya anak sering ke dokter karena sakit. Biasanya sakit apa sih dok yang kelihatan banget, oh ini kayaknya nih ada gangguan jantung? Ya, paling banyak anak itu sakit infeksi paru-paru dan mereka ke dokter anak berkali-kali dan kemudian biasanya dokter anaknya memeriksa lebih teliti dan memang ternyata ada kelainan jantung bawaan. Nah, begitu biasanya. Keluhannya biasanya anak-anak ini apa? Sering batuk demam. Kemudian berat badannya kadang sulit naik. Kalau cepat capek itu yang advance nantinya, tapi rata-rata begitu. Oke, jadi kalau sudah batuk, demam, sering bolak-balik ke dokter itu harus dicurigai sebenarnya ya. Iya. Harus ditanyakan lebih lanjut pada dokternya. Nah, ini ada penyakit jantung yang bawaan. Tapi ada juga penyakit jantung yang kemudian datang saat anak sudah lebih besar. Apa perbedaannya dok? Ya, penyakit jantung bawaan itu memang dari lahir. Tetapi ada penyakit jantung yang didapat. Itu bisa pada anak-anak juga. Kalau yang didapat itu biasanya infeksi. Infeksi pada katup, infeksi pada otot. Sehingga otot jantungnya bergeraknya jadi lemah. Kalau pada katup, katupnya akan menjadi bocor atau sempit. Kalau penyakit jantung bawaan yang tadi ada 2, ada yang biru dan tidak biru. Jadi ada berbeda memang. Oleh karena itu kita harus aware sekali tentang tumbuh kembang anak dengan dokter anaknya nanti. Jadi itulah grafik yang penting ya untuk diikutin selalu ya. Dan kalau di Indonesia sendiri, bagaimanakah prevalensi dari penyakit jantung pada anak di Indonesia? Ya, menurut catatan 9 dari 1000 kelahiran hidup, cukup banyak. Dan hampir sebagian besarnya itu termasuk penyakit jantung bawaan yang kritis, di mana kalau kita tidak menolong dalam 1 tahun pertama, maka angka kematian menjadi besar.
Jadi 1 tahun pertama itu memang 1 Ya, tahun krusial. yang kritis sekali ya, krusial sekali ya dok ya. Nah dokter sebagai dokter anak nih dokter Jas, jadi apa saja sih dalam 1 tahun pertama yang harus benar-benar dicek oleh orang tua agar bisa waspada? Oke, jadi kalau untuk gejala pada 1 tahun pertama itu biasanya yang kita lihat adalah yang pertama adalah bayi kalau menyusu sering terputus-putus, itu yang paling sering. Jadi kalau bayi kan biasanya menyusu terus-menerus. Ini beberapa kali, beberapa detik dia mengambil napas. Kemudian menyusu lagi mengambil napas, tampak bayinya terengah-engah. Itu yang pertama kali biasanya. Yang kedua, bayinya biasanya sering batuk pilek berulang. 1 bulan batuk pilek dan sulit untuk sembuh. Terus kemudian yang ketiga adalah biasanya berat badannya susah naik. Itu yang harus diwaspadai oleh orang tua. Kalau seandainya ada 3 gejala di situ, kita mungkin akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengecek apakah ada kelainan jantung atau tidak pada anak. Nah biasanya sering terjadi kelainan jantung karena tadi dokter katakan infeksi pernafasan atau terengah-engah atau cepet capek anaknya, itu biasanya gimana sih, apa yang terjadi dalam jantung anaknya biasanya? Jadi kalau penyakit pada bayi pada umumnya kan penyakit jantung bawaan. Di situ terjadi adanya lubang pada sekat jantung. Jadi jantung itu kan ada 4 ruang, sebelah kiri dan sebelah kanan seperti itu. Yang kiri kanan akan dibagi lagi menjadi atas dan bawah. Di situ biasanya yang terjadi sering kelainan adalah sekat jantung. Jadi pada umumnya jantung itu akan memompa darah dari paru-paru kemudian ke jantung kiri ke seluruh tubuh. Kalau ada lubang di tengah-tengah jantung itu darah yang harusnya dialirkan ke seluruh tubuh sebagian akan menuju ke paru. Sehingga parunya kalau kita bilang paru-parunya kebanjiran atau paru-paru basah. Cairannya lebih banyak ke paru sehingga anak lebih mudah batuk pilek. Dan itu kentara sekali ya? Ada yang kelihatan sekali, ada yang tidak. Tergantung dari letak lubang, besarannya lubang itu tergantung seperti itu. Kalau lubangnya besar, defeknya tempatnya mungkin di sekat bagian jantung bagian bawah, itu lebih kelihatan lebih signifikan. Anaknya lebih ngos-ngosan. Kalau bayi itu sering berkeringat tanpa jelas ya, tidak nangis, tidak menyusu, dia berkeringat. Kemudian batuk pileknya setiap bulan dan sembuhnya lama sekali, serta berat badannya susah naik. Itu kita patut curigai adanya penyakit jantung bawaan. Jadi kapankah orang tua nih harus curiga nih kayaknya ada kelainan nih? Oke. Biasanya kalau tiap 1-2 bulan berulang batuk pilek terus disertai dengan adanya gejala lain. Misalnya nih, kalau bayi tampak ngos-ngosan, keringetan meskipun dia tidak menyusu, itu dia berkeringat sekali. Yang kedua, kalau menyusu sebentar-sebentar dia akan berhenti. Yang ketiga, berat badannya kok kalau kita lihat di grafik tidak naik secara signifikan. Itu kita harus curiga. Biasanya kalau sudah ada gejala tersebut, dokter anak akan memeriksa secara lebih teliti. Salah satunya apakah dari pemeriksaan jantung didapatkan adanya tanda kebiruan, saturasi darahnya mungkin turun di bawah 96%, atau mungkin di pemeriksaan fisik kita dapatkan adanya bunyi murmur atau bunyi suara tambahan pada jantung. Biasanya Jika seperti kita apa, Dok, bunyinya? Bunyinya itu kalau jantung normal kan lup dup seperti itu ya. Kalau jantung ada jantung bawaan itu ada tambahan bunyi lup srup dup seperti itu. Jadi agak berbeda. Mungkin tidak semua jantung bawaan bisa kita deteksi dengan stetoskop, tapi kalau kita misalnya mencurigai adanya bunyi tambahan, biasanya kita akan refer ke dokter anak konsultan jantung atau dokter jantung konsultan anak untuk dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, jadi benar-benar seperti tadi dikatakan bahwa 1 tahun itu harus cek anaknya sesuai grafis, ngos-ngosan atau tidak. Kalau misalnya orang tuanya tidak tanggap, mudah-mudahan enggak ya semuanya, mudah-mudahan terinformasi. Tapi apa sih yang akan terjadi, Dok? Ya, untuk anak-anak yang katakanlah tidak terdeteksi, maka dia tumbuh kembangnya akan terganggu. Kemudian juga tergantung kalau dia penyakit jantung bawaan yang tidak biru, maka dia akan terjadi tekanan paru yang tinggi. Tekanan paru yang tinggi itu membuat anak itu jadi cepat capek, bahkan pas yang tadinya penyakit jantung bawaan tidak biru, akan jadi biru ke depannya. Nah, kalau sudah menjadi biru, maka sudah terlambat, tidak dapat diperbaiki kembali. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia pasien yang PJB biru, maka akan terjadi komplikasi-komplikasi yang akibat biru. Misalnya akan terjadi abses di otak. Jadi ada apa? Peradangan di otak. Kemudian dia HB-nya jadi tinggi, menyebabkan dia bisa penyempitan ada di pembuluh darah seperti itu. Nah, mungkin Dokter Jas bisa menambahkan juga tentang komplikasi apa yang mungkin terjadi.
Oke, jadi yang paling utama tadi batuk pilek berulang, jadi infeksi berulang sehingga kalau anak batuk pilek itu pastikan intake makanan tidak bagus. Akhirnya berimbas pada salah satunya adalah berat badannya tidak optimal. Itu yang pertama. Berat badan tidak optimal akan berujung anaknya stunting, pendek seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya ada kegagalan dari jantung. Jadi kualitas hidup anak itu akan menurun. Misalnya dia olahraga sedikit, ngos-ngosan. Terus kemudian aktivitas agak lelah, dia ngos-ngosan. Itu terjadi akibat dari kegagalan memompa dari jantung. Oke, jadi apa nih dok yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Siloam TB Simatupang untuk memperbaiki atau menyehatkan jantung anak-anak? Iya, kewaspadaan orang tua terhadap tadi tumbuh kembang. Kemudian di Rumah Sakit Siloam ini peralatan cukup lengkap, di mana kita bisa melakukan diagnostik dan terapeutik. Untuk yang kasus-kasus sederhana itu kita bisa lakukan di sini. Jadi bawalah ke rumah sakit yang mumpuni istilahnya. Kalau dari Dokter Jess untuk anak sendiri? Oke, jadi kalau kita tetap sarankan minimal kalau untuk 6 bulan pertama kontrol tiap bulan untuk memantau dari pertumbuhan, berat badan, kemudian dari perkembangan dari si anak. Kemudian di atas 6 bulan hingga 12 bulan itu setiap 2 bulan sekali, di atas itu 2 bulan sekali. Dan ada tips sehat nggak dok untuk memelihara jantung anak? Baik anak yang memang harus dirawat atau anak yang sehat. Apa yang harus dijadikan habit? Iya, untuk habit tentunya untuk yang penyakit jantung bawaan tetaplah dia harus melakukan aktivitas. Jadi akan terlihat kalau memang aktivitasnya terhambat akan cepat ketahuan. Kemudian juga pola makannya juga, karena biar bagaimanapun intake atau masukan gizi yang baik akan membuat anak itu lebih baik. Jadi perhatikan grafisnya, juga intake makanannya penting dan kewaspadaan serta informasi kepada orang tua juga penting ya. Terima kasih dokter sekalian atas infonya. Semoga ini juga bisa memberikan info tambahan bagi Anda yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu lagi. Sampai jumpa di seri selanjutnya.